Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Dewi Vindartika dari 12 PS2. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan nikmatnya kita masih dapat merasakannya hingga saat ini. Kedua kalinya, tak lupa kita curahkan segenap hati kita dan kita junjung nama Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Karena hanya dengan beliaulah kita dapat mendapat syafaat nanti di hari akhir. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang apa itu hari kiamat. Hari kiamat, tentunya kalian sudah pernah tahu dan kalian pernah mengerti apa itu hari kiamat. Dalam bahasa, hari kiamat adalah hari penghabisan. Dalam bahasa Arab, kiamat artinya kiamat berarti yaumul kiamah, yang artinya hari pembalasan. Dalam surat Al-Fatihah ayat 4 dijelaskan kiamat yang berarti hari pembalasan. Dalam Al-Quran ada dua jenis kiamat. Yang pertama adalah kiamat sugro dan yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil. Peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk di bumi yang bersifat lokal dan individu. Dijelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Jadi kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu peristiwa tentang kematian. Ketika kita sudah mati, di dalam kubur nanti pasti ada tahapan-tahapan lain seperti siksaan kubur ataupun nikmat kubur dan fitnah-fitnah kubur. Di mana nanti kiamat sugro itu pasti ada alam barzah. Setelah terjadinya kiamat kecil atau mengalami kematian, itu proses awalnya menuju akhirat, yaitu di alam barzah. Alam barzah adalah alam pembatas antara dunia dan akhirat. Dan untuk yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar di mana seluruh kehidupan makhluk hidup di bumi ataupun di dunia lain pasti akan mengalami kehancuran. Semua akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari gunung, matahari, bintang, dan seluruh yang ada di bumi akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kalfarashil mabthus, wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia bagaikan anai-anai yang berterbangan. Dan pada hari itu juga gunung-gunung dihambur-hamburkan bagai bulu. Maksud dari ayat 4 dan 5, manusia bagaikan anai-anai yang berterbangan. Jadi manusia itu bagaikan laron yang berterbaran. Tidak tertata, semua hancur lebur. Dan bagaikan gunung, bayangkan kalian melihat gunung mengeluarkan lavanya, itu bagaikan bulu. Semuanya gunung mati, gunung aktif, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dijelaskan dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang begitu dahsyat dan bumi telah mengeluarkan apa yang telah dikandungnya, beban berat yang dikandungnya. Dalam arti ini, kiamat terjadi, bumi seperti digoncangkan dengan begitu dahsyatnya. Gempa bumi, tsunami, semuanya
bertabrakan dari alam semesta nanti. Bumi seperti meledak, mengeluarkan apa yang dikandungnya, mulai dari timah, batu bara, lava, pijar, dan lain-lainnya, yang semuanya yang di dalam bumi akan dikeluarkan. Dan dalam surat At-Takwir ayat 1-3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Idzasyamsu kuwirat, wa idan nujumu kadarat, wa idal jibalu suyirat. Dan apabila matahari digulung-gulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, maka seperti itulah dahsyatnya hari kiamat. Seburuk-buruknya makhluk adalah orang yang melihat hari kiamat itu terjadi. Karena pada hari kiamat datang, di mana hari itu adalah paling buruk-buruknya makhluk. Karena Allah sudah memberikan azab bagi mereka yang tidak mentaati ataupun tidak mendalami apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya kiamat kubro ini tidak bisa dihindari oleh siapapun, bahkan rakyat miskin, rakyat kaya, semua orang pintar, orang bodoh, semua tidak bisa menghindarinya, karena itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh maka dari itu, mulai hari ini kita tetap harus berhati-hati, karena kiamat itu datang secara tiba-tiba. Adapun terjadinya kiamat kubro pasti langsungnya secara tiba-tiba, dan itu ada tanda-tandanya. Dan tanda-tanda kecil dari kiamat kubro adalah seperti sekarang ini. Waktu terasa begitu cepat. Kalian pernah merasakan waktu terasa begitu cepat, bukan? Yaitu merupakan tanda-tanda hari kiamat besar. Pasti semua manusia tidak akan merasakan waktu yang begitu cepat ini merupakan tanda-tanda kecil dari kiamat. Dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad, disebutkan, kiamat tidak akan terjadi hingga waktu terasa berlalu begitu cepat. 1 tahun serasa 1 bulan, 1 bulan seperti sepekan, 1 pekan seperti 1 hari, dan 1 hari seperti 1 jam, dan 1 jam seperti kedipan mata. Nauzubillah. Ini merupakan tanda-tanda kecil dari kiamat kubro. Kalian bisa kan merasakannya dari sekarang? Waktunya terasa begitu cepat. Bahkan kita tidak melakukan apapun itu waktu terasa begitu cepat. Itu merupakan tanda-tanda kecil dari kiamat kubro akan segera datang. Dan adapun yang lainnya, maraknya terjadinya homoseksual. Kalian tahu sendiri apa itu homo? Kaumnya Nabi Lut, di mana laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Padahal Allah menciptakan kita berpasang-pasangan, laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Itu terjadi lagi marak-maraknya sekarang. Adapun tanda-tanda lain dari kiamat kubro adalah menormalisasikan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah perzinaan. Sekarang bahkan orang-orang lain menganggap pacaran itu adalah hal biasa, atau zina itu menganggap adalah hal biasa. Padahal itu adalah hal yang berdosa. Dalam surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena itu adalah hal yang tercela. Ada lagi yang meminum khamar, minum minuman keras, perjudian. Sekarang lagi marak-maraknya dengan melalui aplikasi. Kalian tidak merasa bahwa itu adalah suatu perjudian? Minum khamar, jika kalian merasa hidup kalian itu tidak ada artinya dengan kalian meminum khamar, itu juga merupakan tanda-tanda kiamat kubro. Kalian tidak merasa bahwa kalianlah yang menyebabkan tanda-tanda itu terjadi. Tanda-tanda kecil lainnya, sering terjadinya bencana. Karena bumi sudah merasa muak dengan kalian semua, maka Allah mendatangkan bencana buat kalian untuk peringatan. Banjir, gempa bumi, tsunami, itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Makanya kita harus tetap hati-hati dan tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala karena diberikan kehidupan yang sehat, dan semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun banyak tanda-tanda lain, tanda-tanda kecil,
tanda-tanda alam dan tanda-tanda besarnya. Tanda-tanda hari pun juga ada dalam hadis. Dari Aus bin Aus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min afdoli ayyamikum yawmal jumu'ati fihi hulukiqa Adamu wa fihi kubida wa fihi nafuhatu wa fihi sa'qah. Sesungguhnya di antara hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Di hari itu Adam diciptakan. Di hari itu pula Adam meninggal. Di hari itu pula tiupan sangkakala yang pertama dilaksanakan, dan di hari itu pula tiupan yang kedua dilakukan. Menurut HR Abu Daud nomor 1047, ada yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah fihi khaliqa Adam wa fihi adahilal jannah wa fihi ahrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Sebaik-baiknya hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan. Pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi terkecuali pada hari Jumat. Jadi tanda-tanda hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Bahkan hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lain akan takut pada hari Jumat. Karena apa? Hari Jumat adalah hari di mana hari kiamat itu datang. Manusia sedang asik-asikan berfoya-foya, tidak mengetahui hari Jumat adalah hari yang sangat penting bagi umat Islam, di mana peristiwa itu bisa kapan saja terjadi. Hewan dan tumbuhan itu takut pada hari Jumat. Karena takut juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda-tanda alam yang terjadi, yang tadi kan sudah tanda-tanda kecil, bencana, homoseks, perzinaan, waktu terasa begitu cepat. Tanda-tanda harinya di mana pada hari Jumat, dan sekarang tanda-tanda alamnya. Alam juga memiliki tanda-tanda yang besar. Di antaranya tanda alamnya sebagai berikut. Danau Tiberias. Danau Tiberias adalah danau yang terletak di Israel, Al-Quds, terletak di Zugal. Ya, begitulah. Ada suatu kisah dari sahabat Nabi yang bertemu dengan Dajjal. Nama itu bernama Tamim. Tamim menceritakan apa yang dikatakan Dajjal olehnya. Antara lain kabar bahwa pohon-pohon kurma di Baisan yang akan segera tidak berbuah. Lalu air di Danau Tiberias yang akan mengering. Dan menanyakan kabar mata air Zugal yang biasa digunakan untuk mengairi pertanian penduduk setempat. Dari tahun ke tahun, Danau Tiberias selalu menyusut. Tapi kemarin ada kabar lain kalau Danau Tiberias mulai ada peningkatan sedikit. Padahal Danau Tiberias itu ada suatu tanda-tanda akan munculnya Dajjal, di mana Danau Tiberias itu mengering, semakin tahun semakin menyusut. Itu akan menjadi suatu ketakutan bagi umat Islam yang mengetahuinya. Di mana Dajjal itu dikeluarkan di antara Danau Tiberias itu, lalu Dajjal berkata bahwa Allah akan segera mengeluarkannya dan berjalan di muka bumi. Sedangkan kita tahu, kalaulah Dajjal keluar dari penjara selama ini, maka akan terjadi fitnah yang sangat besar. Yang kedua tadi adalah pohon kurma di Baisan. Dikisahkan pertemuan Tamim dan Dajjal. Peristiwa itu harus membuat kita waspada dengan apa yang terjadi di tempat-tempat sekitar yang ditanyakan oleh Dajjal.
Salah satu kondisi yang dikabarkan oleh Dajjal ketika itu ialah kebun kurma di Baisan tidak lagi berbuah. Kalian bisa googling sekarang. Baisan terletak di daerah Al-Gaur, utara Palestina, atau bisa merupakan tanah subur yang dipenuhi kebun-kebun kurma, dimana namun sekarang sudah menjadi milik Israel kalau nggak salah. Dan kini kawasan tersebut sudah menjadi daerah kekuasaan Israel yang lebih memfungsikan kawasan Baisan sebagai daerah tempat wisata, bukan pertanian. Padahal Baisan tidak berbuah itu sudah menjadi tanda-tanda munculnya Dajjal. Yang ketiga adalah Sungai Efrat, merupakan aliran sungai yang mengalir dari Turki menuju Suriah dan Irak. Sungai ini menjadi sumber kehidupan bagi warga sekitarnya. Sungai ini juga menjadi saksi sejarah sejak peradaban manusia pertama. Sungai Efrat disebutkan oleh Rasulullah SAW yang berkata, kiamat tidak akan terjadi sampai Al-Furat mengering hingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling bunuh-membunuh untuk memperebutkannya. Dari setiap 100 orang yang memperebutkannya, terbunuhlah 99 orang. Setiap dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat. Dan melansir dari beberapa media bahwa Sungai Efrat telah mengalami penyusutan air, dan fenomena ini kemudian sering diangkat dengan mengkaitkan sebagai tanda-tanda kiamat sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Dan yang keempat adalah Jazirah Arab yang mulai kembali menghijau. Kalian tahu tempat Arab adalah tempat yang sangat panas dan mengering. Di antara tanda-tanda kiamat pernah Rasulullah sampaikan berkaitan dengan kondisi Jazirah Arab. Pernah Rasulullah berkata dalam sebuah kesempatan, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum harta kekayaan yang telah tertumpuk dan melimpah ruah, sehingga orang laki-laki pergi kemana-mana sambil membawa harta zakatnya, tetapi dia tidak mendapatkan seorang pun yang bersedia menerima zakatnya itu, dan sehingga tanah Arab menjadi subur makmur, hijau kembali dengan padang rumput dan sungai-sungai. Padahal di Mekah itu sangat panas karena banyak padangnya, dan sekarang mulai menghijau. Itu merupakan salah satu tanda-tanda kiamat. Di sini seperti di sana itu sudah banyak kekayaan mau dizakatkan, tapi kesiapan tidak tahu karena semuanya sama-sama punya kekayaan, dan itulah yang menjadi suatu tanda-tanda akan munculnya Dajjal atau hari kiamat nanti. Adapun yang kelima adalah, tahu kan gedung yang bernama Burj Khalifa yang berada di Dubai, Uni Emirat Arab. Gedung ini dengan tinggi 828 meter menjadikan gedung ini sebagai gedung tertinggi yang pernah dibuat oleh manusia. Berkaitan dengan ini, dahulu Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Berdasarkan hadis ini, tentu kita akan mengaitkan tanda-tanda kiamat dengan fenomena berdirinya bangunan-bangunan yang tertinggi yang terletak di Jazirah Arab. Bahkan hanya di Dubai yang berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi. Dan itu merupakan salah satu tanda-tanda kiamat kubro atau tanda-tanda akan munculnya Dajjal. Tanda-tanda besar diantara lain adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam nanti akan menghancurkan Dajjal dan akan menggiring kita orang-orang yang beriman ke jalan yang benar, di mana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan ditunjukkan oleh Nabi Isa sallallahu alaihi salam. Maaf ya, saya agak salah dalam penyampaiannya. Dan yang kedua adalah munculnya Dajjal. Ketika Dajjal muncul, fitnah ada di mana-mana, bahkan kalian tidak bisa menghindari fitnahnya. Dajjal pun akan selalu membuat manusia agar mengikutinya. Dan yang
Ketiga adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Di mana Ya'juj dan Ma'juj itu akan menghabiskan sungai di Tiberias itu. Ya'juj dan Ma'juj akan merusak semua bangunan yang ada di bumi ini. Hancur lebur bangunannya. Anda tidak bisa menghindarinya. Dan tanda-tanda keempat kiamat besar adalah dipimpinnya Imam Mahdi. Ketika dipimpinnya Imam Mahdi, rusak semuanya yang ada di bumi, dari apapun, toleransi apapun akan dirusak oleh Imam Mahdi. Itu akan menghancurkan seluruh keyakinan kita nantinya. Dan di mana tanda-tandanya kiamat terjadi adalah terbitnya matahari di sebelah barat dan tenggelamnya di sebelah timur. Pada saat itu tiupan sangkakala berbunyi satu kali, semua akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut surat-surat tadi. Dengan dimunculkannya terbit dari barat dan tenggelam di timur. Dengan tiupan yang kedua untuk membangkitkan seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Tanda-tanda tersebut harus kita yakini, karena itu berada dalam menurut hadis Nabi dan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran. Kita wajib meyakininya, karena itu juga merupakan iman kepada hari akhir. Itu rukun iman yang kelima. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir. Di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 4 berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu oleh Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan ada hari akhirat, di mana setelah hari kiamat adanya hari akhirat. Mengalami hari kiamat akan terjadi periode-periode hari yang akan menuju kita untuk ke surga ataupun neraka. Seluruh balasan jika kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah di dunia ini, maka akan mendapatkan balasan baik, yaitu berupa surganya Allah. Dan jika kita melalaikan apa yang sudah diwajibkan oleh agama, maka itu akan mendapatkan balasan akhirat. Jadi masanya itu kita tidak akan tahu kapan kiamat terjadi. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah Dajjal. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kiamat nanti. Dan semoga kita tidak menjadi salah satu dari penghuni neraka. Makanya mulai dari saat ini kita harus memperbaiki diri kita untuk menjadi yang lebih baik pribadinya. Yang dulunya lalai sholatnya bolong-bolong, sekarang harus ditumpuk, harus setiap hari, karena sholat itu wajib. Sholat itu adalah tiang agama. Dan yang kedua kalinya, karena sekarang kalau kalian tidak lagi ngapa-ngapain, lebih baik membaca Al-Quran. Al-Quran itu banyak manfaatnya. Ketika kalian membaca surat Al-Mulk, kita dihindarkan dari siksa kubur. Ketika kita membaca surat Al-Waqiah, kita diberi rezeki yang barokah dan halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, itu juga menghindari kita dari fitnah-fitnah Dajjal. Adapun surat-surat lain juga banyak manfaatnya. Makanya mulai dari saat ini kita harus memperbaiki diri menjadi yang lebih baik. Selalu mengingatkan sesama manusia, karena manusia tidak jauh dari kesalahan. Makanya kita disuruh mengingatkan, karena mengingatkan saja itu sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya Allah Subhanahu wa taala. Dan teori-teori yang saya jelaskan tadi, tanda-tanda jenis itu sudah diakui oleh Al-Quran, diyakini oleh Al-Quran. Sudah banyak terdapat hadis-hadis Nabi, jadi kita harus meyakininya dalam hati kita, dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Maka dari itu, kita sesama manusia saling mengingatkan. Apabila saya ada kesalahan, kalian bisa mengingatkan saya, ataupun kalian punya salah, insya Allah saya akan ingatkan.
Marilah kita bersama-sama berdoa agar kita semua dijauhkan dari siksa api neraka. Dan kita semua semoga menjadi salah satu dari 70.000 umat Nabi Muhammad yang masuk ke surga tanpa hisab. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita berguna hidup di dunia ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sekian ceramah dari saya. Mohon maaf jika saya ada kekurangan atau salah dalam bahasanya, mohon dimaklumin karena saya juga agak berbelit-belit dalam menjelaskannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.